Perkenalkan, nama lengkap saya Marina Fortuna Carmel Ngobelen dengan NIM 2011011. Di sini saya akan mempresentasikan makalah implementasi ERP pada PT Semen Gresik. Yang pertama, profil perusahaan. Semen Gresik adalah perusahaan yang memproduksi semen. Berdiri pada 7 Agustus 1957 oleh Presiden Soekarno di Gresik. Di tahun 1991, perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, serta menjadi perusahaan BUMN serta yang go public. Semen Gresik mempunyai cadangan bahan baku dalam jumlah yang besar dan berkualitas terbaik. Tentunya dapat menjamin kelangsungan produksi semen dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, visi dan misi. Visinya menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara. Misi memproduksi, memperdagangkan semen dan produk terkait lainnya yang berorientasi kepuasan konsumen dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, mewujudkan manajemen perusahaan yang berstandar internasional dengan menjunjung tinggi etika bisnis dan semangat kebersamaan, serta bertindak proaktif, efisien, dan inovatif dalam setiap karya. Proses bisnis. Yang pertama, mendefinisikan rencana proyek yang realistis dan melaksanakan perubahan proses bisnis sesuai tujuan perusahaan. Melaksanakan tahap-tahap pengembangan dan penerapan sistem dengan sebaik-baiknya sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Mengusulkan penunjukan konsultan dan penetapan platform sistem informasi perusahaan. Mengusulkan penunjukan konsultan dan penetapan platform sistem informasi perusahaan. Berikutnya ada fungsi dan perencanaan sumber daya perusahaan ERP. ERP dari sisi integrated logistik merupakan alat yang membantu dan berfungsi sebagai mesin software penting yang dapat mengintegrasikan dan menyelesaikan proses lintas fungsi yang dihasilkannya. ERP memegang peranan penting untuk perusahaan untuk bisa mendapatkan efisiensi, kelincahan, dan responsivitas yang dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan di lingkungan bisnis yang dinamis pada saat ini. Dengan ERP dapat menelusuri status penjualan, persediaan, pengiriman, dan pembuatan faktur, serta perkiraan bahan baku dan kebutuhan sumber daya manusia, dari perencanaan kebutuhan personel hingga administrasi penggajian dan tunjangan, serta dapat menyelesaikan sebagian besar aplikasi pencatatan keuangan, serta akuntansi manajerial yang dibutuhkan. Berikutnya ini ada keuntungan dari ERP. Keuntungannya itu mengimplementasikan sistem ERP seperti mengurangi biaya produksi, meningkatkan integrasi data, dan mengurangi level inventory. Dari beberapa penelitian, mengimplementasikan ERP itu dapat meningkatkan cepat kinerja perusahaan dan beberapa mengalami kegagalan sehingga dapat merusak sistem perusahaan. Yang berikutnya ada kendala perencanaan sumber daya ERP. Dari sisi teknis, masalah bahasa dan perubahan dari model hard copy menjadi model display. Penggunaan software ERP menuntut terminologi istilah yang sama, sehingga istilah-istilah dalam produksi, penjualan, dan lain-lain yang digunakan di Semen Gresik harus diubah sesuai istilah-istilah dalam ERP yang berbahasa Inggris. Dari sisi budayanya, implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi
menuntut perubahan yang harus dilakukan karyawan, diantaranya harus aware terhadap penggunaan software tersebut. Sebagai contohnya, selalu update data. Yang terakhir dari sisi politiknya, kendala yang menghambat implementasi itu berada di dalam tubuh Departemen IT sendiri dan dari luar departemen. Yang berikut ada analisis sumber daya manusia. Proses implementasi perusahaan dilakukan secara bertahap atas pertimbangan efektivitas. Pada fase ini, Semen Gresik dibantu oleh konsultan Baca Hardaya Perkasa dan Praweda. Ada sekitar 60 orang yang terlibat dalam fase ini. 10 tenaga TI dan sisanya terdiri dari para user dari berbagai departemen. Hal yang paling rumit terjadi adalah pada saat implementasi modul sales, order, dan transportation karena untuk modul ini, para usernya tidak hanya dari kalangan internal, tapi juga berbagai mitra bisnis, seperti para buyer atau distributor, toko-toko, dan perusahaan ekspeditur atau transporter pengangkut semen, yang jumlahnya sekitar 100 dan tersebar dari Serang, Madura, hingga Bali. Sehingga kendalanya justru terletak pada sisi SDM-nya, bukan pada sistemnya. Yang berikut analisis infrastruktur. Yang pertama, mempercepat proses order dari distributor sehingga membantu meningkatkan penjualan semen. Yang kedua, ERP membantu memperlancar proses bisnis sehingga lebih murah, cepat, dan efisien. Yang ketiga, mempercepat waktu pembuatan laporan keuangan dari sebelumnya per tanggal 15 menjadi tanggal 5 sudah tercetak semua laporan karena ERP. Yang terakhir, meningkatkan keakuratan informasi karena ERP membantu memberikan informasi yang akurat. Yang berikutnya, analisis perangkat lunak. PT Semen Gresik mengaplikasikan ERP untuk menangani masalah kebutuhan atau backbone system yang kuat dan mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu. Dan kebutuhan integrasi sistem informasi Semen Gresik Group atau SSG guna mendapatkan sinergi yang lebih optimal. Dalam mengimplementasikan ERP di Semen Gresik, beberapa aspek teknis yang dilakukan oleh Departemen Information Technology atau IT, diantaranya yang pertama, mengimplementasikan software JD Edwards, yang kedua, membangun sistem jaringan komputer LAN atau WAN, membangun infrastruktur server dan database, membangun tata ruang sistem informasi, dan yang terakhir, menyusun dokumentasi sistem. Yang berikut modul. Ada 3 modul yang diimplementasikan pada Semen Gresik, yaitu modul maintenance, inventory, dan purchasing. Bisa go live Oktober 2001. Menyusul kemudian modul finance pada Januari 2002. Dan yang terakhir, modul sales, order, dan transportation bisa diselesaikan pada Juli 2002. Proses implementasi modul-modul ERP ini dimulai pada November 2000. Proses implementasinya dilakukan secara bertahap sesuai pertimbangan efektivitas. Nah, fungsi dari modulnya, yang pertama modul inventory. Perusahaan manapun yang memiliki banyak stok barang, baik barang, dagangan, maupun aset mereka sendiri, memerlukan manajemen inventaris dalam sistem ERP mereka. Modul ini berfungsi menangani pelacakan stok, pengendalian pengadaan, pemesanan ke pemasok, dan berbagai kebutuhan manajemen inventaris lainnya. Yang kedua, modul maintenance memudahkan melaksanakan manajemen efektif dan tepat waktu terhadap gaji, benefit, dan biaya berkaitan dengan SDM perusahaan, melindungi data personalia dari luar pihak, maupun sistem rekrutmen dan pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen karir. Yang ketiga, modul purchasing. Modul ini membantu perusahaan mengelola pengembalian barang ke pemasok. Dengan modul ini, pengeluaran dapat lebih terkontrol,
dan barang yang dibeli akan selalu sesuai dengan permintaan konsumen. Yang terakhir, modul Sales Order dan Transportation. Sales Order pada sistem ERP digunakan untuk membantu bagian sales marketing dalam melakukan pendataan yang berhubungan dengan transaksi penjualan. Pendapatan yang bisa dilakukan dalam modul Sales Order yaitu pencatatan daftar harga, metode pembayaran, data PO customer, data penjualan, data pengembalian barang, dan data pengiriman barang. ERP PT Konsumen Gresik menggunakan ERP Oracle. Modul fungsi termuat di dalamnya meliputi SCM, HRMS, Project, Procurement, dan CRM. Adapun kelebihan EB Suite adalah perencanaan rantai nilai, manajemen portofolio proyek dikelola secara akurat, dan dilengkapi dengan kemampuan analitik SDM. Yang terakhir ini kesimpulan dari ERP. Dengan menerapkan ERP, maka perusahaan harus memilih antara merubah bisnis yang dimiliki untuk menyesuaikan dengan sistem ERP atau sebaliknya. Agar dapat memilih, perusahaan yang akan mengimplementasikan ERP tentunya harus sudah mempunyai bisnis proses sehingga dapat membandingkan dengan bisnis proses dari sistem ERP. Dari perbandingan tersebut, jika bisnis proses yang dimiliki perusahaan sudah matang, maka tidak banyak perubahan yang dilakukan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.